jika setiap hari diburu. Oleh karena itu, saya akan melepas lagi katak besar ini. Berkeliling di kampung adat Minang, tak lengkap rasanya jika tidak sekalian mencicipi makanan khas Padang. Kebetulan juga perut sudah agak lapar karena tadi ikut berlatih seni randai yang lumayan banyak mengeluarkan energi. Wah, kebetulan banget ibu-ibu sedang memasak makanan khas Padang ini. Dari aroma baunya saja sudah bikin perut tambah lapar. Nggak taunya tuh ini ternyata ya kuah santan yang udah dicampur sama daun jeruk, wangi banget. Ini mau buat apa sih ini? Buat rendang, mau buat rendang. Yang ini untuk rendang. Kalau yang ini? Ini untuk ikan patin. Ikan Wah, patin. rendang sama ikan patin, Bang. Spesial lah buat Ananda Cicunda si ini Panji. Terima kasih Nenek. Nenek As baik banget nih Panji nih dibuatin makanan khas ini. Kita diajakin untuk membuat makanan khas ya, makanan yang emang orang kalau misalkan dengar rendang tuh pasti ingat ke Padang, ke masakan Padang ya. Nenek, aku mau tanya Nek, ini kok masaknya harus pakai apa? Pakai kayu sih Nek, nggak pakai gas gitu loh. Namanya orang-orang zaman dulu kan neneknya katanya kalau masak itu suka lebih awet muda. Oh gitu. Segar, katanya kan nggak ada zat-zatnya itu. Jadi lebih bagus ya Nek ya. Kan seperti ini. Oh harus pakai kayu terus ya Nek ya. Jadi Mudanya seperti terus anak. udah aku nunggu di belakang deh Nek sama Mas Heru ya. Nanti kalau udah matang kasih tahu aja ya Nek ya. Menu khas masyarakat Padang yang sedang diolah ini tentunya sudah banyak dikenal. Tapi tetap penasaran ingin merasakan rendang yang diolah secara tradisional karena katanya memiliki rasa dan aroma yang khas. Apalagi memasaknya di atas tungku menggunakan kayu bakar. Akhirnya datang juga nih. Ini rendang yang kita masak tadi, Ji. Ini ya Mbak ya? Ini dia, dagingnya mantap banget. Ini udah mantep kelihatannya Mbak, emang mantep Mbak. Kok patinnya kayaknya nggak ada ya Mbak ya? Tunggu Kemana sebentar ya? ya. Siap. Lagi dulu ya. Udah dikasih rendang masih minta lagi patin. Wah. Inilah, wow. Ini dia nih. Daging rendang dan sup ikan patin benar-benar hidangan makan siang yang sangat mantap. Ditambah lagi nasi dari beras solok, semakin membuat lengkap menu masakan siang hari ini. Bare solo, bare Panamo, di pagato, ulang pario, unicule, cando barenda, de itinka, ondema. Nah, perut sudah penuh nih. Saatnya sekarang saya melanjutkan perjalanan menikmati pesona alam dan pesawahan yang berada tak jauh dari perkampungan adat Minang. Bare Solok. Bare Solok? Bare Solok juga di Solok ya? Iya. Oh berarti dari Solok ya? Enak banget loh Mbak. Enak. Nah, berasnya itu beda banget. Pulennya beda. Dari Rasa, sini, kan? dari sini jauh kali ya Solok. Sebenarnya enggak gitu. Berarti kalau gitu aku mau lanjutin perjalanan ya Bang ya. Mau lihat gimana sih paginya sama nggak ya sama yang di Jawa. Tapi sebelumnya makasih banget nih Mbak Mia, enak banget masakannya. Aduh, kapan-kapan kalau aku kesini lagi aku mau Benar ya. coba yang lain ya, pala kakap mungkin. Makasih banyak Mbak. Sampai ketemu lagi. Iya, ayo pemirsa kita lanjut lagi perjalanannya. Hampir semua tanaman padi yang berada di daerah ini merupakan padi solok yang memiliki kualitas tinggi. Dataran tinggi vulkanik dengan tanah yang sangat subur menjadi faktor penentu kualitas padi yang ditanam oleh kebanyakan warga di sini. Nah, ini kanan kiri Panji sekarang adalah tanaman padi ya. Dan ini lihat yang sebelah kanan ini padinya udah keluar. Lihat warnanya itu hijau terang dan kalau Panji lihat sih sebetulnya tanaman ini sendiri nggak jauh beda dengan tanaman yang ada di Jawa ya. Di kebanyakan masyarakat nanam lah sama. Cuma mungkin yang bikin khas itu dari tanah dan juga dari air yang ada di sini. Tadi Panji udah makan berasnya, nasinya ya, bukan berasnya. Tapi, rasanya itu beda banget sama beras-beras atau nasi yang ada di tempat lain. Di sini lebih enak, lebih pulen.
lebih enak pokoknya. Makanya penasaran nih, pengen lihat sih sebenarnya kayak gimana sih gitu padi yang terkenal itu, bare Solo itu kayak gimana, beras Solo itu kayak gimana. Ternyata kayak gini juga ditanamnya. Wah, ya udah. Sekarang di ujung sana Panji lihat ada keramaian dan Panji mau coba ke arah sana untuk melihat proses selanjutnya. Yuk. Air menjadi faktor penting bagi para petani di sini. Beruntung di kawasan dataran tinggi vulkanik Sumatera Barat banyak mengalir sungai-sungai besar dengan debit air yang cukup besar. Salah satunya adalah Sungai Lareh. Sungai dengan lebar lebih dari 20 meteran ini menjadi banyak fungsi. Ada yang menarik di sini. Sungai Lareh dengan air jernih dan bebatuan besarnya juga sering menjadi tempat mandi anak-anak kampung di sekitar bantaran sungai. Wow, lihat di sungainya. Sungai ini memiliki air yang sangat jernih. Air yang bening ini berasal dari atas gunung sana. Lihat di hulu sungai itu adalah gunung dan daerah perbukitan. Dan ada beberapa anak yang sedang bermain di sekitar sungai ini. Kita hampiri sana, yuk. Hei, lagi ngapain kalian? Ini kodok tuh. Wah, lihat kodok besar. Di antara batuan itu kayak batu, ternyata itu katak bukan batu. Gede banget. Jagain ya. Nah, dapat. Lihat ini. Ini Pak Haji sekarang berhasil nangkep satu ekor katak. Ini sebenarnya jenis katak bukan kodok ya, yang emang super besar. Ini jenis katak kerbau, sejenis katak kerbau dan merupakan satwa satwa eksotis ya daerah sini dan tidak bisa ditemukan selain di Sumatera Barat. Lihat, katak sejenis ini merupakan katak yang sudah bisa memakan kelabang, ular kecil hingga ke serangga. Dan biasanya katak ini hidup di malam hari. Ketika siang hari biasanya dia bersembunyi di antara celah-celah batu seperti itu di pinggir sungai. Ini biasanya kalau diambil untuk mainan ya. Oh, ternyata anak-anak sekitar sini tuh seneng nyari katak ini untuk mainan tuh, lihat. Bobok, 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 bobok. Tahu nggak pemirsa? Panji rasa katak kerbau ini adalah katak pertama yang Panji tangkap, yang sangat besar ya, katak terbesar pertama yang Panji tangkap. Gede banget. Ini bukan cuman ular kecil, tapi ular besar kayak sanca itu mau makan katak ini. Karena ukurannya yang sudah besar banget ya, lihat. Pahanya aja gede banget. Wow. Dan ini merupakan katak yang sering diburu untuk dijadikan makanan oleh para penggemar restoran-restoran Korea ya atau Mandarin. Sekarang kita lihat seberapa jauh dia loncat. Meski populasi katak besar family Dicloclosidae ini terbilang masih aman, namun tetap saja akan terancam jika setiap hari diburu. Oleh karena itu, saya akan melepas lagi katak besar ini. Gimana rasanya? Lembut, licin, terus geli. Ini katak yang lompatannya itu rekor banget. Lompatnya sampai 2 meter ke atas. Wah, gila. Bahkan katak ini sangat cepat gerakannya walaupun besar. Katanya sih masih ada yang lebih besar lagi ya dari ini. Ayo kita coba cari lagi yuk. Yang ini kita lepas ya. Oke. Terik matahari siang yang semakin panas membuat tubuh saya gerah. Apalagi tadi saya berlarian mengejar katak hanya karena penasaran ingin melihatnya dari dekat. Nah,
Agar tidak penasaran, saya dan teman-teman kecil ini mandi beramai-ramai di sungai. Wah, kalau tadi kita udah jalan-jalan di pesawahan, di areal sawah, sekarang Panji mau ngajak pemirsa jalan ke daerah perbukitan nih. Daerah perbukitan seperti ini itu banyak ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan yang macam-macam ya. Mulai dari tumbuhan besar hingga ke semak-semak atau tumbuhan kecil. Dan yang jelas, daerah perbukitan seperti ini adalah daerah yang sangat subur karena tanahnya berwarna merah dan juga mengandung humus ya atau pupuk alami dari daun-daunan kering yang jatuh ke tanah dan membusuk. Ayo kita jalan lagi. Perjalanan yang sangat menyenangkan. Udara segar dan pemandangan hijau masih bisa saya dapatkan di kawasan pinggiran hutan. Bahkan di sini saya juga bisa merasakan langsung nikmatnya berjalan di tengah-tengah lingkungan yang penuh ketenangan. Hutan tropis menjadi jenis hutan yang ada di Indonesia. Ini dikarenakan letak geografis Indonesia yang berada di garis khatulistiwa. Kondisi geografis itu pula yang membentuk karakter hutan itu sendiri. Dan kemudian berdampak juga pada karakter dan jenis flora dan fauna di dalamnya. Lihat, nah ini salah satu keunikan mungkin ya di daerah sini. Orang tuh di daerah Lubuk Minturun Padang itu biasanya tuh ngelepasin ternak mereka itu di hutan ya, lihat tuh kayak gitu. Lalu mereka tinggalin dan sorenya mereka ambil. Pada umumnya masyarakat di Sumatera Barat memiliki kebiasaan melepas hewan ternak di pinggiran hingga di tengah hutan. Dan tidak sedikit hewan-hewan ternak tersebut menjadi mangsa hewan buas seperti harimau, macan, dan reptil besar seperti ular. Kayaknya gelisah banget ya, panik gitu loh, kayak takut liburan. Apa gara-gara ada Panji sini ya? Adanya ancaman tampak sekali dirasakan oleh seekor sapi di depan saya ini. Karena ini di tengah hutan, Panji yakin nih ada sesuatu yang bikin sapi ini gelisah. Karena lihat, nggak mau diem banget ke kanan ke kiri. Biasanya sapi kalau lagi merumput dia diem sambil makan rumputnya itu. Yang ini tuh masih agak panik ya. Wah, ternyata ini nih yang bikin sapi itu takut banget dari tadi. Kehadiran ular piton yang kebetulan sedang melintas tidak jauh dari tempat sapi merumput rupanya membuat hewan ternak yang satu ini tidak nyaman. Naluri untuk bertahan dengan cara menyerang bisa saya lihat dari gerak-gerik ular yang satu ini. Ular yang hidup liar di alam memiliki kecenderungan sifat yang sangat sensitif, sehingga tidak mudah untuk bisa mendekati. Bahkan ia akan memilih menyerang jika
Wow, benar-benar ular yang sangat cepat dan sangat kuat. Kayaknya Panji udah mulai kehabisan napas dan sapinya mau Panji bawa, mau Panji jauhin dari ular, takutnya diserang sama ularnya. Yuk. Perjalanan dataran tinggi vulkanik di Ranah Minang memberikan pengalaman baru bagi saya. Di sini tak hanya keindahan alam dan budaya yang bisa dijumpai, keragaman satwa dan vegetasi menjadi pelengkap keindahan yang paripurna.